masa dewasa. Usia remaja juga dikenal sebagai usia badai, di mana banyak perubahan yang terjadi pada usia remaja baik dari perubahan fisik, mental maupun sosial. Kesehatan mental remaja sangat mempengaruhi keberhasilan akademis dan masa depan mereka. Sekolah berperan penting dalam mendeteksi masalah emosional dan perilaku. Menurut survei, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir, setara dengan 15,5 juta dan 20,45 juta remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 komunikasi terapeutik. Saya Adi Ayu dari kelas 2B Prodi Pendidikan Nurse, dan rekan saya Mireya Rianti dari tingkat 2B Prodi Pendidikan Nurse. Saya Reza Aprilian dari Prodi Pendidikan Nurse tingkat 2B. Dan narasumber kami dari tingkat 1 boleh mulai perkenalkan. Nama saya Diki Jalan Kusnadi, asal dari Cimahi, utamanya dari Cimahi, Prodi tingkat 1, Pendidikan Nurse. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika Utami, asal dari Padalarang, dari Prodi Pendidikan Nurse tingkat 1A. Perkenalkan, nama saya Maulida Jasmine Musafani, asalnya dari Cimahi, Prodi Pendidikan Nurse tahap akademik tingkat 1A. Perkenalkan, nama saya Puji Firman Stari dari Prodi S1 Pidana tingkat 1. Kan kalian udah mulai kuliah nih di sini. Kira-kira udah berapa bulan di sini? 3 bulan ada? Ada. Otomatis ada penyesuaian diri sendiri nggak sih dari peralihan SMK ke kuliah kan? Dari kalian masing-masing, cara kalian beradaptasi dengan kondisi perkuliahan dari fase perpindahan itu gimana? Dari yang dulu? Kalau saya sih awal-awal mungkin masih pusing karena melihat jadwal yang sana sini nggak pernah ya ada luring daring gitu kan, biasanya enak dari pagi sampai sore, pagi sore ya agak susah sih, cuman kebiasaan. Udah terbiasa. Mungkin kalau saya agak kaget gitu, cuman kan punya saudara juga di sini kelas 2 ini, jadi kan saudara punya pengalaman, jadi ada pertanyaan di luar bagi saya ke saudara, jadi kalau ada yang ya jadi lebih ke adaptasi juga, karena kan dari yang asalnya sudah terjadwal tersusun rapi dari Senin sampai Jumat, ini tiba-tiba harus segala sesuatu fleksibel seperti itu, lebih banyak adaptasinya. Sejauh ini buat saya sendiri sih enjoy, untuk jadwal sih aman aja, karena sejauh ini karena S1 kebidanan itu seringnya luring dan tulisannya luring, jarang ada juga hanya di matkul tertentu, dan cuman ya ada sih aman. Berarti secara dari sebesar kagetnya karena ada online dan daring dan kalian masih menyesuaikan diri gitu. Kedua mungkin ya, kultur shock ini seperti apa ya, kan kira dari SMA nih, itu kan katanya baru lulus SMA mungkin kemarin, suka ada kultur shock di pertemanan. Biasanya SMA tuh mata pelajaran tuh matematika, IPA, bahasa Indonesia. Ketika di kuliah ada yang khusus untuk kita soal kesehatan, ada yang khusus untuk membahas tentang keperawatan maksudnya. Apalagi anatomi ya. Anatomi yang paling betul. Nah, mau dong dijelasin kultur shock dari sisi pertemanan dan mata kuliah sendiri. Kalau dari sisi pertemanan sih mungkin aku sih udah enjoy, udah biasa aja gitu, apalagi pada mengakhir gitu masih oke lah gitu. Kalau masalah dari mata kuliah sih kaget nggak terlalu karena dulunya kan dari IPA. Dari IPA. Iya, jadi nggak terlalu ini, cuman ini terlalu menjurus jadi harus belajar lagi. Harus belajar. Ya, kayak gitu. Meskipun udah punya dasar. Ya betul. Ya betul. Kalau tentang pertemanan itu biasanya pertemanan di perkuliahan sama SMK beda. Nah, karena kalau di kuliah itu kayak masing-masing gitu loh. Iya. Terus kalau kamu nggak bisa ya kamu harus bisa sendiri. Iya. Dan gitu. Jadi kalau misalnya butuh bantuan mungkin dibantuin dikit doang. Iya. Nah, tapi nggak dibantuin secara banyak gitu nyata. Jadi ada sih karena kan saya linjur dari anak IPS akuntansi ke sosial, ya kaget di situ yang biasa megang buku besar tiba-tiba menghafalkan ini kata-kata buku, insight-nya ya di situ. Tapi alhamdulillahnya untuk pertemanan nggak terlalu menyeramkan
bersama gitu. Ada yang kayak Ya ini udah. sesuai aksen gitu. Jadi kita mau nggak mau cukup mengganggu juga ya kalau misalnya ada yang kayak memilih sendiri gitu kan. Kalau kayak sendiri. Kalau seperti itu sih ya kitanya harus adaptasi karena kan ada kalau misalkan kita yang sesuai circle itu lebih ke ya udah santai dan dia mah udah kenal lama gitu. Oh, iya. Biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau sama yang per absen kan nggak satu kelas tuh deket banget. Iya. Jadi ada rasa kayak ada jarak Ada sedikit jarak. ya. Kalau mau minta tolong sedikit, aduh keberatan gak ya dia kayak gitu mungkin kayak gitu. Dari tadi karena kita kan awalnya mungkin cuma 8, 7, 8, 9 orang kan dekatnya karena yang sebagian lagi itu nggak terlalu bergabung dan kurang aktif di si 12 orang ini ya. Dan karena ya circle itu mungkin kurang baik ya jadi cara kita adaptasinya susah deh. Tapi sisi positifnya juga ada, jadi kita kayak udah kenal sama dia kan, jadi kayak santai juga buat ngasih ide dan lain sebagainya pendapat. Tapi waktu awal-awal dikasih kelompok ini nih, aduh kok kenapa ada sama yang ini? Iya, kita benar-benar. Masih belum terima sih, maksudnya kurang nyaman aja karena dekat enggak, kenal jauh juga belum, kan lebih kenal kayak pilih. Jadi ini lebih ke kelompok atau individu untuk tugas. Sejauh ini sih tergantung ya kayak kata Kang Dini tadi, kayak selagi kita masih bisa kerjain sendiri. Cuman akhir-akhir ini emang saya lagi keteteran kan sampai ya stres berat kerjain. Ada salah satu waktu yang benar itu saya kerjain sendiri, bener sendiri, nyari ide sendiri dan beneran mikir ini tuh saya emang sendiri apa bukan sih? Oh, iya. Secara langsung mereka berperan juga, tapi buat penilaian saya sendiri kok aduh ini orang-orang yang lain perannya pada mana ya? Iya. Jadi kita sampai bertanya gitu, kerja kelompok atau kerja individu. Cuman ya walaupun kita ada circle, tapi setidaknya kita saya sisi positif dan kita merangkul teman-teman kita yang paling dekat gitu. Betul. Jadi mereka harus bisa merasa diterima, merasa harus mereka tuh ada di kelas ini. Pertanyaan yang ketiga ini ya. Itu tadi kan ya banyak gitu rasa stres bahkan sampai stres berat nih. Nah kalian kira-kira dari stres itu ada nggak yang mempengaruhi sampai mempengaruhi kesehatan, misalnya yang perempuan misalnya duh siklus haid aku jadi lancar atau misalnya gimana, terus kalau yang cowok misalnya jadi nggak bisa tidur nih gara-gara stres misalnya tuh kayak tugas ini gimana besok deadline-nya, sedangkan yang kerja tuh cuma kita, itu gimana cara ngatasin? Sedangkan dia kita nyelesain juga tuh kayak kita dan yang kebetulan kan pasti Sistem kebutuhan semalam. Menurut kalian ada nggak pengaruhnya ke kesehatan gitu? Kalau saya ya gitu ya, jujur deh saya mah malah jadi lebih benar gitu. Karena gitu. Sebelum kuliah begadang nanti karena kuliah kecapean jadi tidur bener gitu. Gitu kembali. Asalnya stres tapi ya stres mah udah stres di rumah tidur gitu. Jadi prioritasnya itu tidur gitu. Iya gitu. Jadi di luar pusing tapi pas di rumah ya tidur aja gitu. Bisa gitu ya kebalikan. Iya. Kalau dari kayak aku sering sakit tuh kayak demam gitu karena banyak tugas mungkinnya, jadi keteteran terus belokannya demam. Kalau ke siklus haid gimana? Baik-baik aja. Baik-baik. Paling jadi gampang sakit gitu untuk sebelumnya. Kalau dari medis Dari saya siklus haid saya aman, tapi biasanya kan jam tidur jam 9 jam 8 sudah tidur gitu. Ini malah bisa lebih malam. Ya, jam 1 padahal nggak ada tugas juga, tapi lebih bisa tidur. Bisa tidur terus. Rambut juga sedikit ada rambutnya. Rambutnya lebih banget dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Sampai kalau dampak ke kesehatan. stres. Wow. Karena kalau gak tidur balik, gara-gara dia keteteran, jadi ngerasa aku kok banyak banget tapi nggak tahu apanya sih yang banyak yang mulai daripada dulu itu. Jadi dia gimana aja dulu ini
mau ngerjain yang ini tapi ini belum beres, tapi ini juga pengen langsung ngerjain tapi yang ini tuh belum beres. Jadi tidur waktu yang pertama itu aku ngerjain PPT dan kalah sampai setengah enam pagi dan tidur berbeda. Setengah enam pagi jam 6-nya itu presentasi moderator dan itu ngedadak, nggak ada persiapan baca materi apapun. Dilanjut lagi matkul selanjutnya juga kayak gitu, matkul selanjutnya lagi sampai 3 matkul kayak gitu lagi. Nah terus baru kemarin lagi ngerjain apa gitu sampai bikin aku tuh stres gitu. Sebenarnya bukan ke kesehatan juga ada sih, cuma lebih ngaruhnya ke mental. Kan pertemanan di kuliah sama-sama kan beda jauh banget kan. Nah sejauh ini kan udah 3 bulan nih, pernah ada problem nggak di pertemanan? Kayak merasa terpecahkan atau misalnya terasingkan, mau ngegabung sama kita nggak enak, pernah merasa itu nggak? Karena mungkin ketika di SMA tuh kita yang kemana-mana bareng, berangkat bareng, di kelas bareng, kajian bareng, pulang bareng. Apalagi kalau kita masuk ke dunia perkuliahan, terus tiba-tiba di grup SMA tuh udah mulai sepi karena mereka masuk ke universitas yang berbeda gitu ya. Apalagi mungkin ada sedikit insecurity ketika kita masuk, ada yang universitas ternama yang berkembang, gimana? Kalau aku mah balik lagi. Ya, pengalaman. Kalau di SMA dulu tuh malah kayak di kuliah mereka, jadi kayak pada ngejauh banget jauh. Nah kalau di kuliah aku ngerasa kayak udah kayak mereka gitu, entah karena ketua kelas ya, jadi pada ya udah sih ngobrolnya biasanya nyambung gitu. Terus ya memang kadang-kadang ada juga kan satu orang di kelas yang ini mah kayak gini katanya, yang lapornya ke saya gitu, saya menyim baik-baik kayak gini ini, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, mungkin salah persepsi orang mungkin ya. Aku malah jadi ngerasa di kuliah malah lebih dekat gitu daripada di SMA. Di SMA mungkin kayak malah sendiri-sendiri. Kalau aku belum pernah, belum sejauh ini sama Bukan lu, udah jangan Kalau saya emang nggak pernah juga, belum pernah. Semoga nggak ada Iya. semoga nggak ada kecelakaan juga di kelas. Tapi untuk pertemanan dengan anak yang di SMK masih juga baik-baik aja. Nggak ada. Sampai saat ini. Amin. Tapi juga Akurasi pertemanan itu pasti kan turun Iya. ya. Apalagi aku minoritas juga di sini, jadi pasti ada. Tapi ya sama kebalik juga. Di SMA tuh emang jauh banget sama dunia kuliah. Dulu aku overthinking sebelum kuliah tuh, apalagi bacain di FYP TikTok juga. Dari modif juga enggak sih, yang mana-mana aja. Terus apalagi justru yang gabung sama yang keperawatan juga kayak kayak aja di mana? ya aku juga karena emang mahasiswa juga sedikit kan ya. Terus tapi di aku sendiri gitu kadang mungkin suka merasa kok beda gini, atau mungkin karena aku adaptasinya juga kadang naik kadang turun gitu, jadi kadang merasa sendiri, merasa juga bareng-bareng. Cuma sejauh ini sih aman-aman aja dan enjoy buat kenalan juga sama prodi lain dari pertemanan. Dan buat aku sih bergabung dengan organisasi dan kakak tingkat itu nggak sesuai yang benar sih. Sedang menyarankan yang Ya, karena sempat overthinking, aduh gimana ya nanti ketemu hati, atau aduh gimana ya nanti pertemanan di kuliah gini. Terus apalagi kita minoritas juga kan di sini, karena dari SMA itu aku emang permasalahannya di pertemanan banget sih, dari organisasi, dari kelas itu tuh masalahnya di situ banget. Buat insecure enggak sih, sejauh ini masih aman aja. Mereka mau ke yang universitas tinggi juga, cuman kembali lagi ke prinsip awal, aku duduk di bangku kuliah itu udah bersyukur banget karena banyak beberapa teman-teman yang belum bisa berkuliah. Ketika kuliah, pola tidurnya mungkin terganggu, tapi karena kita di kesehatan keperawatan, di kebidanan mungkin kita harus praktik di rumah sakit yang ada shift malam, yang tidur harus kayak bangun sekarang bangun gitu. siang besoknya pagi. Nah, kayak pola tidur terganggu. Nah, kalian pola tidur terganggu nggak? Atau misalkan udah terganggu dari lama atau pas
masuk kuliah terganggu gimana? Karena mungkin dulunya corona jadi terganggu, sekarang jadi benar. Jadi benar dia disebut gitu ya. Dia kayak jadi bangun bisa lebih pagi, terus kalau tidur bisa jam 12 maksimal. Maksimal jadi lebih awal. Iya sih awal gitu. Tahu gimana? Kalau aku sejak masuk kuliah jadi terganggu. Jadi paling cepet tuh jam 11 atau jam 12 Paling cepat itu kayak gimana? Kalau aku sih nggak banyak terganggu. Ya ada terganggu tapi nggak terlalu terganggu kecuali kalau lagi nggak ada tugas itu nggak terganggu dan tidur normal biasa ya. Tapi kalau banyak tugas baru suka kepikiran itu agak mengganggu. Gimana sudah dijelaskan? Sangat terganggu sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Karena dari SMP aku pernah insomnia kan, sampai jam 3 jam 4 begitu. Terus waktu sebelum masuk kuliah tidur aman. Pas masuk kuliah modif itu kan kita harus buru-buru ya. Pagi pulang selesai. Jam 3:30 aku itu kan kos tuh apa ngantri kan kamar itu harus buru-buru nih. Nah terus di situ belum kenal siapa-siapa juga, belum bisa minta tolong apa-apa. Nah itu bangun subuh pulang modif itu kan udah sore, terus nyari ini itu tugas-tugas tuh pulang malam lagi besoknya pagi lagi kan. Terus tapi dari situ tidur jadi aku sendiri tuh jadi mandiri, nggak perlu dibangunin, nggak perlu alarm dan otomatis jadi diri sendiri tuh. Tapi udah pas masuk kuliah, anjlok aku baca tidur. Ya. Karena mungkin ketika kalian kemarin mau di 3 hari ya, sedikit sepeda kan ada kayak lagi seperti itu. Cuman kayak mari kita nikmati, mari kita mari kita bersyukur karena menurut saya ya meskipun kita di sekolah tinggi Rumah Guru Cimahi yang masih berkembang, tapi yang namanya perawatan dan kebidanan pakai baju bola gitu ya kita udah level gitu. Dan ngerasa banget sama diri sendiri. Gimana tadi? Mungkin karena tadi banyak yang membahas tentang stres sama Iya. juga. Iya. Mungkin kita ada sedikit apa gimana ya kira kayak arahan setidaknya mengurangi stresnya kalian gitu. Ya tadi juga kan udah dijelasin ya ternyata setelah kalian peralihan dari masa SMA dan kuliah itu yang masalah utamanya tuh mental health ya maksudnya. Nah dari misalnya tekanan akademik pasti kalian juga kayak, duh aku harus bagus nih IPK-nya nih gitu kan, apalagi di semester 1. Nah pasti stres juga mikirin itu. Terus dari tadi pertemanannya lingkungan sosial, media sosial, dan juga misalnya pengalaman trauma yang tadi misalnya kalian pernah mengalami ya. Nah itu salah satunya itu teknik manajemen stres. Mungkin kalian belum mengetahui atau tahu lah sedikit tentang manajemen stres. Sebenarnya di manajemen stres itu ada apa ya, kayak buat kalian yang udah harus nerapin ini itu tuh ada polanya, kayak misalnya pola 4. Kayak yang pertama itu 4M. Yang pertama makanan yang baik, terus menjaga mood, terus motivasi diri yang kuat dan motivasi yang aktif. Maksudnya itu makanan yang baik tadi, kalian meski stres tetap makanan itu harus dijaga ya. Tadi ya bagus, malah stres itu lebih banyak ke jajanan, tapi jajanan itu harus yang sehat ya. Ini ada perbedaan juga mungkin ya. Nah, terus ke menjaga mood ya itu yang tadi kayak misalnya, lu aku udah capek nih. Nah sebisa mungkin kalau misalnya udah capek ya istirahat dulu. Jangan sampai maksain karena mungkin bakal berdampak ke tugasnya, kayak misalnya jadi nggak benar. Iya jadi banyak salah ya, salah kayak gitu. Terus untuk yang ketiga itu ada motivasi diri yang kuat. Benar tadi kayak kembali lagi ke prinsip kalian. Kalau misalnya aku duduk di kuliah ini berarti harus tanggung jawab dong sama apa yang udah ada di dunia perkuliahan kayak gitu. Mungkin ingat aja kalian motivasi diri kalian buat kuliah itu ngapain gitu dan apa gitu. Terus motorik yang aktif. Nah sesibuk-sibuknya kalian usahakan seperti olahraga
Betul. Yang terakhir karena ini berdasarkan pengalaman ya. Benar nih, kalau misalnya kita olahraga, otomatis ke tubuh juga jadi sehat. Terus mungkin pikiran kita juga kayak, wah enak nih, udah terlepas gitu dari tugas-tugas kalau misalnya olahraga kayak gitu. Terus tidur juga tadi kalau bisa jangan maksanya kayak tadi misalnya sampai gak tidur 2 hari itu kebayang banget ngantuknya kayak gimana, otomatis ke fokus kalian juga Ya, susah. Apalagi kalau nanti udah mulai praktek juga. praktek kalian mesti lebih banyak gitu ya dibanding sekarang ini masih awal-awal ya gitu ya, kalian tuh pasti beradaptasi lah. Cuman yang mungkin yang penting poinnya kayak ingat aja 4M untuk mengatasi. Mungkin kayak gitu untuk sedikit saran untuk bisa mengurangi stres kalian. Intinya mah kerjakan sebisa kalian, jangan sampai kalian tuh memaksakan diri kalian agar bisa gitu. Aku bisa, padahal aku bisa diri Dan yang paling penting, yang paling ini dukungan sosial. Kalau misalnya kalian stres, bisa hubungi saya. Kita ngobrol aja. Karena kita juga pernah menjadi mahasiswa baru pada tingkat 1 dan kita butuh kayak aku butuh support nih gitu. Kalau kalian hubungi kita aja gitu. Jangan sungkan. Iya. Sudah menjaga kesehatan juga ya. Ingat 4M. 4M. Makanan yang baik, motivasi diri, terus Menjaga mood. ya, mood dan juga olahraga yang aktif. Baik. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya pamit undur diri dan rekan-rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Remaja dengan gangguan mental sering mengalami kesulitan sehari-hari, sehingga deteksi dini dan edukasi kesehatan mental sangat penting. Screening sebaiknya dilakukan oleh semua orang, bukan hanya yang bergejala, tapi untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan mengurangi resiko masalah serius seperti penyalahgunaan narkoba atau ide bunuh diri. Peningkatan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan remaja juga diperlukan agar mereka lebih sadar akan kondisi diri dan orang lain. Mendorong keterbukaan dalam membahas isu kesehatan mental dan pencarian bantuan yang tepat.